memang banyak yang bilang kenapa, dan banyak yang mempertanyakan juga kenapa nggak si Victor Detan ini dipasang jadi starter ketika melawan Vietnam kemarin gitu loh. Ya mungkin Sintayong punya strategi atau rencana tersendiri. Pasti. Pasti. Ya. Yang jelas kalau kita melihat Filipina, mungkin secara postur Filipina memang lebih tinggi ya, lebih besar ya. Tapi kalau ngelihat mereka bermain imbang dengan Myanmar dan Laos, ya artinya kita nggak kalah lah sebenarnya. Harusnya ya. Dan bukan hal yang mustahil untuk kita menang gitu. Iya, iya, Walaupun iya. kita ya kemarin lawan Laos seri itu sebenarnya satu seri rasa kalah kalau kata Seri orang rasa bilang, kalah, iya ya kan? betul. Kalau kita menang kemarin ya udah kelar Udah tuh. cukup aman lah ya. Udah cukup aman. Kembali ke tanah air, timnas Indonesia yang lagi berjuang di AFF 2024 dan akan berlaga di match terakhir fase grup melawan Filipina. Yang akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Refli dan berdua lagi bersama Bang DJ. Yeay! Tapi Dev, sebelum kita ngomongin AFF 2024, Betul. ASEAN Championship, kayak kita perlu bersukaria dikit nih. Heeh. Kemarin di akhir pekan, Heeh. kapten timnas kita, Iya. Bang Jai. Oh, Bang Jai. Jai Islen, ya Allah. Berhasil Mencatatkan namanya di papan skor. Betul. Dia cetak gol untuk Venezia waktu ngelawan. Juventus. Nggak kaleng-kaleng. Keren. Orang Indonesia pertama yang bisa cetak gol di Serie A. Dan lawannya Juventus, Bang DJ. Lawannya Itu. Juventus. Mainnya di kandang. Juventus pula. Gila. Iya. Hampir Di menang Allianz lagi Arena. tuh kalau. Oh iya benar. Itu kan kalau nggak salah Vlahovic katanya selama pertandingan tuh nggak bisa kemana-mana tuh. Cuma yang terakhir pakai acara pelanggaran kan, ada Sarya kan, akhirnya Vlahovic nyetak gol lewat titik penalti, hampir aja. Tapi ya kita turut bangga ya. Betul. Kapten timnas kita. Ya moga-moga ya kalau kemarin habis nyetak gol Indonesia belum bisa menang lawan Vietnam. Betul. Itu nanti menjadi tularan yang baik. Asnawi Mangkualam nyetak gol lawan Filipina. Tapi kapten kita Ferrari ya. Ya siapa aja deh pokoknya Indonesia bisa menang. Tapi menurut lo gimana Bang DJ? Ya. Ini kan melihat nanti di akhir pekan kita akan melawan Filipina di Manahan lagi kan, di Manahan Solo lagi. Terus juga pertandingan terakhir di fase grup. Posisi sementara sih sekarang kita masih ada di posisi 2 Bang DJ. 2 karena kita tapping sekarang, tapi kan belum tentu. Betul. Ya tapi ginilah intinya. Ini akan menjadi laga pamungkas Garuda di ajang babak penyisihan AFF 2024. Ya. Kalau kita kemarin kan, ya sebenarnya beginilah. Kalau gue pribadi, ekspektasi gue kan emang agak gue jaga ya. Gue jaga, tidak terlalu tinggi. Tapi juga gue nggak mau dong tim gue kok mainnya tim Indonesia begitu mainnya. Tapi kalau kita mengacu laga menghadapi Filipina, ini kan duel yang harus kita menangkan, yang harus kita wajib. menangi. Ya. Dan kalau kita menang kan kita dapat 7 poin, at least kita sudah berangkat ke babak semifinal sebagai runner up grup, ya kan? Meskipun katanya targetnya final ya, walaupun gue nggak tahu lah. Tapi kita berkaca dulu lah Dev, dalam 2, kan halftime break nggak bikin tuh, kita kan tidak ngobrolin soal review hasil pertandingan lawan Laos, preview lawan Vietnam. Tapi kalau kita ngomongin 2 laga tersebut, ya dari 6 poin yang bisa kita dapat, kita cuma bisa dapat 1 poin. Ya menghadapi Laos tuh laga yang paling amburadul kalau gue lihat ya. Gue nonton. Sekali lagi, ini kan jadi pro kontra di lini media sosial gitu, yang ya itulah kualitas Liga 1. Itu satu sisi ada yang, kenapa sih Coach Shin bukannya panggil pemain-pemain Liga 1 yang senior gitu. Iya, yang mematangkan, misalnya kayak Witan Sulaiman, Egy Fikri gitu kan. Ya udahlah, lu nggak usah balik lagi ke situ, nggak usah. Tapi intinya dari pemain-pemain yang dipanggil dan diberi kesempatan, kan harusnya ada catatan. Ya kita sepakat lah waktu menghadapi Laos. Ya siapa yang nyangka kita bisa kebobolan dengan mudah.
kemudian kita kontrol bolanya amburadul ya kan. Kemudian bermain koordinasi komunikasinya juga jelek sih waktu hancur-hancuran lah, 3-3. Tapi ketika kemarin lawan Vietnam, kayaknya sedikit banyak itu sudah diperbaiki. Sedikit banyak. Artinya kalau dibilang sedikit, ya buktinya yang namanya kontrol bola, penguasaan bola, capping bola, ampun dah. Ya kan? Iya. Lu main pakai bola-bola jauh ya kan? Pemain lu di mana, bolanya kemana gitu kan? Iya. Tapi kalau banyak ya artinya lini belakang lo bermain lebih udah solid ya kan? Dan lu ngelihat pemain-pemain yang diturunkan juga sebenarnya memang berjuang lah untuk bisa memberikan yang terbaik. Kemarin lawan Vietnam kan Marcelino nggak main, iya. Dia kan. Artinya ya itu tadi ada hal yang dilakukan. Kalau gue lihat kan kemarin kita pergi ke Vietnam, Coach Sin juga ngomong kan kalau kita kalah ya supporter harap maklum. Iya kan? Iya. Gue sebenarnya bingung tuh dengan kalimat itu ya. Berarti ini kesini kita cuma kasih nyawa doang apa gimana gitu. Tapi ya memang kondisinya adalah itu bentuk kerendahan hati dan supaya pemain tidak dibully. Karena ingat sekali lagi tim ini kan tim pemain-pemain muda. Betul. Kemarin gue dijembrengin tuh data. Dan ternyata dari 10 kontestan AFF 2024, 10 tim 10 negara, emang kita yang paling muda, Dev. Iya. 21 tahun, 21 tahun sekian. rata-rata kan, iya. Average pemainnya. Iya. Kemudian dari sisi caps, ya kan? Caps para pemain. Juga iya, nggak. Paling sedikit. Banyak yang belum mengecap pertandingan dengan timnas dengan senior. Seragam senior, timnas senior gitu. Di event ini. Jadi kemarin menghadapi Vietnam, bahkan kan pelatih Vietnam sempat ngomong, ya jangan heran kalau nanti kita bantai Indonesia. Itu pilihan lu mau pakai pemain muda, tapi ini permainan internasional, gue mau menang besar, gue mau menang gitu kan. Iya. Tapi kan faktanya, gue juga bingung. Gue nonton, ya kan jam 8 malam tuh main kan. Sebelum laga MU Chelsea. MU City. Iya. Lawan City MU. Jadi gue nonton, waduh. Deg-degan kebobolan banyak gitu loh. Ya tapi ternyata baru kebobolan juga setelah 1 jam lebih, setelah 70 menit lebih, 77 kalau nggak salah. 1-0. Iya kan? Iya. Artinya ya gue memberikan apresiasi. Betul. Walaupun lawannya timnas Vietnam yang senior. Ya yang bener lah tim terbaiknya. Tim utama ya. Iya kan? Tim utamanya mereka. Hasil akhirnya nggak. Ya kalah lah. Ya tetap kita nggak dapat poin. Cuma nggak kalah besar. Betul, iya. Malah gue mempertanyakan sih. Atau jangannya supporter Vietnam juga, ini ngelawan tim Indonesia yang begini lu cuma menang 1-0. Iya. Gimana yang main Bang Jai, Bang Toha, Ratnat Oramangun yang waktu kemarin aja ke Vietnam bisa menang 3-0. 3-0, iya. Kan? Gitu sih kalau ngelaga melawan Vietnam. Lu sendiri kemarin kalau ngeliat Indonesia lawan Vietnam gimana? Ini gue pribadi ya. Ya masa orang lain gue nanya lu kadang-kadang dia suka gue pribadi. Gimana sih? Iya nggak, maksudnya kan ada sisi objektif atau sisi apa, tapi gue iya. Cuma di channel ini objektif kalau kata orang. Iya kan? Iya kan ada tuh di komen yang Jadi gue jadi ngomong kan nih? Ngomong. Oke. 2 menit. Kalau gue ngeliatnya improve sih Bang DJ. Improve kan? Walaupun memang progresif pas kita masih banyak yang yang tadi lu bilang lah, orang pemainnya di mana, bolanya kemana gitu. Iya. Tapi at least terutama di babak kedua ya kalau gue ngeliat itu melawan Vietnam semalam, kita udah mulai berani untuk memegang bola, udah berani untuk pakai kaki dong megang bolanya. Betul. Kan. Kalau megang bola pakai tangan handsball. Iya. Takutnya ada yang nggak ngerti. Takutnya ada ya lanjut. Biar lu distract, gue paling demen kalau. lanjut. Ya intinya kita udah berani untuk build up serangan, untuk membangun serangan, dan apalagi kita berhasil ya membuat, walaupun nggak jadi gol, sayang banget Victor Detan satu peluang matang kita. Lawan Vietnam kemarin ya. Iya, kalau misalkan itu jadi gol mungkin akan beda cerita mungkin ya Bang DJ. Jadi gue mengapresiasi timnas kita ya di poin itu gitu. Ini lawan Vietnam dengan skema. Ya walaupun ya kita tahu lah, lu tadi juga udah bilang ya permainan kita sih capping ballnya, terus juga kontrolnya, terus juga scanning pemainnya juga masih rada kurang. Amburadul gitu. lah, masih acak-acakan gitu. Cuman
catatan kita berhasil menahan Vietnam dengan skor 1-0 ya. Bukan menahan, Dev, kalah, Dev. Oh iya, ya maksudnya nggak kalah banyak, nggak kalah besar. Buat gue itu udah cukup oke lah untuk timnas kita gitu Bang DJ. Karena gue pikir kita akan dilibas atau dibantai dengan mudah gitu. Ternyata kan nggak juga gitu. Minimal gue pikir kita kalah bakal ya minimal gawang kita tuh bobol 2 kali lah minimal. Iya. Cuma 1 loh. Nah makanya kan yang terutama yang gue apresiasi itu terutama kipernya gitu loh, si Cahya. Dia kan absen waktu lawan Laos kan? Iya, banyak save yang dilakukan sama dia. Golnya dia kan, gol yang diterima oleh dia kan karena sedikit nyelos. Kalau misalkan itu ketahan pun kan nggak berubah menjadi gol. Itu sih poin utama gue untuk match melawan Vietnam kemarin, itu apresiasi untuk pertahanan kita lah. Itu. Ya artinya ada improve dari laga menghadapi Laos, kemudian di laga menghadapi Vietnam. Karena teman-teman juga harus tahu ya, Sobat Kompas, Sobat Halftime juga harus tahu bahwa kita pergi ke Vietnam juga usai laga Laos itu kan, jadi capek sebenarnya, ya kan? Ini kan cukup ketat. Nah ini kita agak kena break menghadapi Filipina karena match keempat itu Vietnam yang bertemu dengan Filipina. Laos ketemu Myanmar, artinya Laos tuh akan menyudahi kiprah mereka artinya di babak penyisian lebih dulu. Dan yang mau gue sampaikan bahwa jalan Indonesia, langkah Indonesia di AFF 2024 ini akan ditentukan oleh kita sendiri. Betul. Di rumah kita sendiri. Iya kan? Di Solo. Iya. Main di WhatsApp loh Kang Iwan. Bang DJ, kemarin kita lupa tuh kan main di Solo ya. Kita harus ingetin Pak Jokowi. Gak usah lo ingetin, Pak Jokowi udah ada, udah nonton gitu kan. Iya. Besok juga hadir lagi ya Pak. Iya. Ajak semua Pak. Ya tapi moga-moga membawa keberuntungan lah. Iya kan, menghadapi Filipina ini. Jadi Dev, highlightnya yang tadi yang gue bilang. Ini di tangan kita sendiri. Iya kan. Bagaimana Coach Shin setelah menghadapi Vietnam, dia ada waktu istirahat sambil melihat situasi ya kan. Apakah kan kalau nggak salah Laos seri sama Indonesia, seri sama Filipina, dan mereka kalah menghadapi Vietnam. Kalau Laos mengalahkan Myanmar, waktu kita tapping ini kan kita laga itu baru mau mulai nanti sore. Kalau Laos bisa mengalahkan Myanmar, berarti Laos maksimum ada 5 poin. Iya kan? Betul. Berarti Myanmar baru 1 poinnya. Dan kalau misalnya dia kalah sama Vietnam di pertandingan terakhir, atau menang pun 4, berarti selisih gol. Sementara Filipina 2 ya kan. Kemudian nggak tahu lawan Vietnam di Filipina, ya harusnya sih Vietnam menang ya. Tapi kita nggak tahu lah situasi kondisinya. Tapi apapun, misalnya Filipina menang lawan Vietnam. Nah itu. Kalau kita bisa ngalahin Filipina, poin kita 7. Oh iya, dia cuma 5 ya. Ya, dia cuma 5. Jadi makanya tadi gue bilang, tidak peduli, pentingnya kita untuk bisa mengembalikan stamina ya kan? Ya bersyukur kan, ya tadi 4 negara yang lain, 4 tim lain bertanding, kita melihat Filipina seperti apa nanti. Dan gue rasa ini kesempatan bagi coaching untuk bisa mematangkan strategi yang tepat. Ya kan? Marcelino kan bisa kembali, bisa main lagi. Tapi ya nanti kita cek lagi. Kalau menurut gue lini belakang udah oke. Ya. Ini kalau usul ya coach boleh lo terima. Kalau enggak ya yang lain yang biar ngusulin ya kan. Di lini belakang ya kiper Cahya Supriyadi menurut gue bagus. Bagus ya. Biarlah dia di situ. Backnya Donitri oke. Menurut gue ya. Ferrari juga oke. Kadek Ariel juga oke. Dan 3 pemain ini kan bertanding selalu bareng. Ya. Jadi punya chemistry harusnya udah terbentuk. Komunikasi ya. Tinggal di lini tengah. Gua nggak tahu Filipina mainnya kayak apa, tapi kadang-kadang kan lini tengah kita nih, ya Allah. Ya Allah. Udah ya Allah aja udah. Enggak, emang udah puyeng banget. Situasinya lagi kayak gitu. Iya. Ya tadi lo bilang scanning nggak bisa, belum bagus, ya kan? Umpan juga kadang-kadang nggak nyampe. Lo umpan pendek tuh, bisa nggak nyampe kan bingung gua. Transisinya juga caur-cauran gitu. Sama ya tentu. Kalau mau menang kan berarti harus nyetak gol. Menurut gue si Victor Detan malah menurut gue starter bagus tuh.
memang banyak yang bilang kenapa, dan banyak yang mempertanyakan juga kenapa nggak si Victor Detan ini dipasang jadi starter ketika melawan Vietnam kemarin gitu loh. Ya mungkin Sintayong punya strategi atau rencana tersendiri. Pasti. Cuman maksudnya ya sebenarnya kan yang tahu ini kan si Sintayong itu sendiri. Ya coachin lah. Gue juga mempertanyakan kenapa nggak pasang Ronaldo Kuateh jadi starter gitu, atau kenapa nggak memasukkan dia lebih dulu, lebih cepet gitu loh. Karena maksudnya ya kita memang ya ini ketika melawan Vietnam kemarin ya gitu. Ketika kita udah bisa mulai membangun serangan, udah bisa mulai transisi gitu loh. Kenapa nggak memasukkan pemain-pemain kita yang notabene-nya pemain yang lebih menyerang gitu. Dan gue harap sih Bang DJ nanti di match lawan Filipina ya, tapi yang ya gue harap sih Sintayong udah menemukan starting lineup yang firm. Tapi seperti yang kita tahu, Sintayong setiap pertandingannya pasti ada aja untuk melakukan eksperimen ataupun memasangkan pemain yang kayaknya besok harusnya di posisi wing kanan sama wing kiri Asnawi sama Arhan, tapi ternyata siapa yang dipasang gitu. Ya itu Sintayong suka seperti itulah. Makanya gitu. Kan ini kan laga kita masih pemain-pemain kan istirahat sambil tim pelatih kan mematangkan strategi. Yang jelas kalau kita melihat Filipina, mungkin secara postur Filipina memang lebih tinggi ya, lebih besar ya. Tapi kalau ngelihat mereka bermain imbang dengan Myanmar dan Laos, ya artinya kita nggak kalah lah sebenarnya. Harusnya ya. Dan bukan hal yang mustahil untuk kita menang gitu. Walaupun kita ya kemarin lawan Laos seri, itu sebenarnya satu seri rasa kalah kalau kata seri orang rasa bilang, kalah ya betul. Kan? Kalau kita menang kemarin ya udah kelar udah tuh. Cukup aman lah ya. Udah cukup aman. Tapi ya nggak apa-apa. Kadang-kadang memang ya ini teman-teman para pemain muda kita emang harus di-push kayak begini. Diberi kondisi situasi gini. Kalau lu pengen berhasil, ya lu harus berjuang, harus kerja keras. Lu belum kalah kok, belum tersingkir. Belum, ya betul. Iya kan? Paling nggak ke semifinal deh. Ya menang mau 1-0 kayak mau menit 93 kayak menitnya. Yang penalti kayak mau dari corner, mau dari apa gitu. Yang penting tapi 3 point bener. Ya moga-moga coachin juga kalau dia mau bereksperimen, ya coach ya harapannya ya Bang JJ ya sip. Iya. Ya dikomunikasiin dengan benar, dengan cermat gitu supaya pemain ngerti ya kan. Iya. Kalau yang nggak ngerti jewer aja supaya terpacu gitu. Dan ini main di kandang sendiri. Iya, ya. Di Manahan. Moga-moga sih hasilnya baik lah, menang lah kalau bisa ya. Karena itu tadi, ya bisa aja kita cuma seri bisa lolos kalau ngeliat laga Filipina sama Vietnam juga berakhir untuk menang Vietnam, kemudian Laos sama Myanmar juga ternyata seri juga, ya itu kan kita bisa 4 poin bisa lolos. Tapi ya tapi mau gimana pun kita nggak bisa menganggap hasil-hasil dari tim-tim lain yang berlaga di tengah pekan itu nggak enak yang bergantung. Makanya kita lebih bergantungnya sama diri sendiri, jangan sama orang lain. Ya mau nggak mau menang wajib harga mati menang gitu nanti ketika melawan Filipina gitu. Dan menurut gua tuh kansnya bisa. Kalau lu bisa melawan Vietnam tampil ya menahan, ya lepas Vietnamnya juga hancur sih kemarin menurut gua ya. Tapi timnas kita emang bagus lah. Cuma kalah 1-0 dengan tim relatif muda, tidak hanya muda dengan usia, tapi muda dengan skema permainan, dengan pengalaman, jam terbang, ya kan? Bisa lah. Tapi kalau enggak, kalau kalah, aduh, gue nggak ngerti deh. Ya kalau amit-amit jangan sampai seandainya pun kalah, ya maksudnya gue sih kayaknya publik akan maklum lah ya. Enggak sih. Masa publik sih? kita kan terpecah dua tuh, yang pengen stay out sama yang pengen stay in. Tapi gini, gue juga bingung sih sebenarnya sama orang yang lu kemarin katanya nggak berekspektasi, tapi begitu kayak gini. Ya tapi maksud gue mungkin ya tadi kayak gue bilang ekspektasinya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi nggak gini juga. Ya, tapi katanya ada yang bilang timnas lu cerminan liga lu. Ya artinya nih PR lainnya lah. PR lainnya. Tapi gue mau bilang, gue tetap bangga lah sama. Betul. Tapi fokus. Tapi jangan tegang, nggak usah panik, ya kan? Iya. Mau ngomong sama Pak siapa? Enggak cukup gua. Udah. Udah. Jadi sekali lagi untuk supporter timnas kita terutama yang di sekitar Solo ya. Di Solo, Jogja, Semarang, penuhi Stadion Manahan. Manahan Solo. Kita juga yang nontonnya dari layar kaca
tetap akan mendukung, kita akan mendoakan agar tim Garuda kita bisa menang lawan Filipina dan lolos ke babak semifinal AFF 2024. Siap. Ya, kalau lolos kan kita masih ada bulan lagi. Iya, betul. Tentang timnas. Timnas di iya. AFF ini. Betul. Ya. Jangan lupa dukung, dan buat para pemain istirahat, tetap latihan juga setelahnya, matangkan strategi, kompak satu dengan yang lainnya, saling percaya, dan ingat, tak ada hasil yang mengkhianati proses. Keren. Gila, udah kayak motivator sebelah. Makanya gue diemin aja. Ya kan? Oke lah. Oke, Bang DJ, kayaknya nanti semoga Indonesia bisa menampilkan yang terbaik dan bisa menang nanti ketika melawan Filipina, agar kita bisa bahas lagi ketika Indonesia berhasil melaju ke semifinal nanti, Bang DJ. Betul. Siapa kita? Indonesia. Garuda bisa. Sampai jumpa lagi di episode Halftime Break selanjutnya. Bye-bye guys.